Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar apa tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bob. Selamat siang, Ocha dan Silvi. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Eh Baik, terima kasih, Pak. ya, ini langsung aja jadinya ya. Gimana? Oke. Boleh, Pak. Oke, terima kasih. Cukup banyak, eh, cukup baik nih, cukup banyak. Saya bangga bisa hadir di acara webinar ini pada Dies Natalis Teknik Sipil Presiden University. Terakhir saya datang ke Presiden University ke Teknik Sipil itu tahun 2019 kayaknya. Jadi begini, saya akan berbicara tentang energi nuklir dan tentang perkembangan pembangunan PLTN di Indonesia. Nah, PLTN itu adalah pembangkit listrik, kita bicara energi. Nah, sebelum saya ada sedikit paparan, waktu saya 85 menit ya. Oke. Nah, jadi saya tahu saya akan dapat menerka satu hal yang pasti saya dan kita semua yang hadir dari sini yaitu sepakat. Ya, pasti sepakat. Ya, coba Ocha sama Silvi, kalau kita semua di sini sepakat tentang satu hal, punya suatu cita-cita, punya suatu impian, punya suatu harapan, kira-kira apa Ocha dan Silvi? Yang kita semua sepakat. Menuju masa depan yang lebih baik pastinya, Pak Bob. Lebih baik, oke. Bisa lebih spesifik lagi, mungkin yang lainnya. Apa nih, Silvi, kira-kira? Apa kira-kira? Aduh, yang lebih Saya spesifik. yakin, saya yakin kalau kita semua, saya katakan satu hal ini, pasti semuanya akan setuju. Ya, betul Pak Bob, kita semua setuju. Apa kira-kira? Apa satu hal yang kita semua pasti setuju? Ada yang jawab nih, Pak Bob. Katanya Ayo. green energy, Pak. Katanya. Bukanlah, belum tentu hanya tukang beca di luar Presiden University apa dia peduli tentang green energy. Saya katakan satu hal yang kita semua ada di Zoom meeting ini dan seluruh rakyat Indonesia setuju dan sepakat. Satu hal. Apakah itu? Ayo dong. Satu hal yang Pak, ada kita yang jawab nih, Pak. apa? Kesejahteraan dan keadilan, Pak. Katanya. Exactly, kesejahteraan. Oke, luar biasa, pintar. Bahwasanya kita semua pasti ingin lebih sejahtera. Betul apa tidak? Ya kan? Nah, kesejahteraan itu adalah kunci daripada ekonomi. Untuk kita bisa menjadi sejahtera, ya, ekonomi harus bergerak. Karena ekonomi itu butuh energi. Ingat itu ya. Jadi sehingga tingkat kesejahteraan dengan tingkat konsumsi energi itu hubungannya linear. Mungkin udah tahu semua linear ya. Artinya tambah tinggi ke konsumsi energi maka tambah tinggi juga kesejahteraan. Jadi itu yang nomor satu fundamental kita harus sadari. Tidak mungkin kita bisa sejahtera bila mana tidak ada energi. Ya. Nah, itu dulu prinsipnya. Nah, untuk energi bisa menggerakkan ekonomi, oke? Ya, untuk ada energi bisa untuk menggerakkan ekonomi dan ekonomi bisa menjadikan kesejahteraan, yaitu energi itu menciptakan kesejahteraan dengan menciptakan wealth, ya, barang dan jasa. Karena semua barang dan jasa, apapun yang kamu beli, apapun yang kamu pakai saat ini, semua itu ada komponen energi, betul apa tidak? Pasti kan? Bahkan setiap hari pun kita juga harus mengkonsumsi energi. Makanan itu ada energinya di dalamnya, ya. Nah, energi itu dikonversi menjadi power. Oke. Nah, jadi untuk bisa energi itu berkontribusi terhadap ekonomi, maka ada prasyarat. Karena tidak semua energi itu bisa menggerakkan ekonomi, yaitu energi itu harus punya 3 prasyarat. Pertama, energi itu harus handal. Ada yang ngerti artinya handal? Harus reliable. Ya, energi itu harus reliable. Harus ketika dipencet tombol listrik kita, misalnya kita pencet tombol, lampu harus nyala. Setuju nggak?
Bayangkan betapa stresnya kita kalau kita pencet tombol lampu, tidak nyala. Begitu juga energi, artinya handal itu energi itu harus bekerja setiap saat 24 jam, tidak tergantung oleh cuaca. Setuju apa enggak? Banget dong Pak pastinya. Pasti setuju dong. Bayangkan kalau misalnya Ocha dan Silvi tiba-tiba mau nonton Liga Indonesia bola pada malam hari, tiba-tiba atau siang hari, tiba-tiba lampunya mati. Lalu Ocha telepon, Sil, kamu telepon PLN dong. Telepon lah. Ocha telepon, halo PLN, ini lampu rumah saya mati, saya mau nonton Liga Indonesia. Ya kan? Waduh, maaf Bu Ocha, karena hari ini mendung. Nggak ada matahari. Jadi sehingga listriknya nggak nyala. Atau, aduh maaf nih Bu Silvi, hari ini kita nggak ada angin. Jadi turbinnya nggak bergerak. Jadi mohon maaf lah, mungkin kita tunggu 4 jam lagi. Nanti syukur-syukur, insya Allah anginnya berputar lagi, datang lagi sehingga listriknya nyala. Marah nggak kamu? Itulah. Marah dong Pak, pasti ketinggalan bolanya kita. Exactly. Ini suatu konsep yang sederhana, namun tidak banyak orang memahami. Bahkan banyak para akademisi pun nggak sadar bahwasanya reliability, kehandalan itu adalah keharusan dalam menciptakan kekayaan, dalam menciptakan kesejahteraan, dalam menggerakkan ekonomi. Itu prasyarat pertama, yaitu handal. Prasyarat kedua apa? Prasyarat kedua, energi itu harus apa? Harus apa? Ocha dan Silvi, kamu pasti engineer. Harus apa? Harus nomor 1, harus handal, tersedia 24 jam, kapan saja, di mana saja, tidak tergantung cuaca. Ingat, ini adalah hukum besi energi yang diajarkan oleh profesor saya pada saat saya kuliah S1 tahun 1985. Kalian belum lahir, betul kan? Nah, Betul, sampai sekarang ini masih ada di otak saya. Ya. Jadi harus handal. Yang kedua apa? Kalau menurut saya nih Pak, sebagai anak kos gitu ya Pak, menurut saya energi itu harus murah Pak. Exactly, pinter sekali. Pasti kamu summa cum laude. Energi itu harus murah. Kata tepatnya adalah bukan murah tapi terjangkau. Ya, apa bedanya? Kalau kamu murah dan mahal itu harus ada relatif. Terjangkau itu artinya terjangkau relatif terhadap daya beli masyarakat. Kata kuncinya adalah terjangkau. Karena kalau energi tidak terjangkau, maka kamu tidak bisa mengkonsumsi energi. Maka barang dan jasa akan harganya mahal. Jadi kata kunci terjangkau itu penting. Karena kalau tidak terjangkau, maka ekonomi nggak bisa bergerak. Oke? Itu prinsip kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga karena kan cuacanya di sini kayak saat ini udah mulai panas gitu ya Pak. Lalu? Mungkin energi harus ramah lingkungan. Kita belum bicara ramah lingkungan nih, kita baru bicara menggerakkan ekonomi. Jadi kita bicara fungsi energi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, ini adalah konsep yang namanya Iron Law of Energy, sudah dipakai selama lebih dari 200 tahun. 200 tahun. Prinsip pertama handal, prinsip kedua terjangkau, yang ketiga apa? Teknologinya harus memadai ya Pak? Nggak ada teknologi, nggak ada urusan teknologi. Energi itu adalah listrik ya. Listrik itu terdiri dari beberapa komponen kan. Ada voltase, ada frekuensi, ada harmonik, ada macam-macam komponennya, parameternya. Ya. Harus komponen-komponen itu harus apa?
Harus bertahan lama bukan Pak? Harus stabil. Harus stabil. Ya, kalau di Indonesia kita khususnya frekuensi itu kita di Indonesia 50 Hz. Jadi frekuensi itu harus stabil. Kalau frekuensinya naik atau efeknya turun, maka yang akan terjadi apa? Yaitu mati lampu, blackout. Oke, jadi itulah ya yang keempat, 5 dan 6 banyak sekali ya. Tapi menurut saya yang paling terpenting adalah 3 hal itu. Nah, tolong difikirkan, diingat bahwasanya energi itu ini adalah hukum besi. Fractal energi itu harus handal, reliable, energi itu harus terjangkau, dan energi itu juga harus stabil. Ya, nggak bisa energi itu naik turun begitu. Nah, bisa juga kadang-kadang orang bicara energi itu harus resilient, harus tangguh. Ya, nah, tetapi buat saya yang terpenting adalah 3 hal ini. Karena energi itu kalau frekuensinya turun atau frekuensinya naik, apa yang terjadi? Yaitu dia pasti akan trip down. Oke, nah dengan pemikiran itu kita sadar, lalu tiba-tiba di abad 21 ini ada prasyarat energi lagi. Jadi selain energi itu handal, murah, dan frekuensinya jadi juga harus stabil, ya, atau resilient. Yang paling terpenting 2 hal ini, ya, 2 hal ini, yaitu handal dan terjangkau. Yang 3, 4, 5 itu opsional, oke, tapi yang terpenting adalah 2 hal ini. Nah, ini kalau kita lihat banyak jenis energi yang bisa memenuhi, kan. Salah satunya yang selama ini kita pakai adalah energi fosil, yaitu. Namun ketika kita masuk abad 21 ini, tiba-tiba ada ancaman lain. Dulu kita ancaman seluruh dunia, ancamannya adalah kemiskinan. Itu adalah ancaman. Ancaman seluruh dunia adalah kemiskinan, ancaman seluruh dunia adalah perang, ya, dan lain-lain. Tiba-tiba di abad 21 kita ada ancaman lain, yaitu yang disebut climate change. Ketika kita ada ancaman yang mengancam peradaban manusia yang disebut climate change, maka ada prasyarat lagi. Apa itu, Ocha dan Sylvie? Prasyarat lagi yang dibebankan kepada energi. Untuk mencapai 3 atau 5 hal tersebut, energi aja untuk mencapai itu udah berat. Tiba-tiba dibebankan lagi prasyarat lain, yaitu energi itu harus bersih, ya kan? Energi itu harus berkelanjutan, dan energi itu harus ramah lingkungan, yaitu beban terhadap isu climate change dan lingkungan. Nah, ini akan 2 hal ini selama ini tuh bertabrakan. Mengapa? Karena energi yang murah dan handal itu hanya bisa didapat melalui energi yang kotor, which is batu bara, ya kan? Nah, namun paradoksnya adalah energi yang ramah lingkungan, energi yang bersih itu ternyata tidak murah dan tidak handal. Nah, ini gimana mempertemukannya? Ini kan adalah menjadi yang namanya konandrum, yaitu paradoks, gitu ya. Energi itu harus murah, sementara energi murah itu mahal, energi murah itu kotor. Di lain pihak, energi itu sekarang juga ada tuntutan harus bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Sementara energi bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan ternyata tidak handal, sebagian besar tidak handal, dan tidak murah. Gimana ini? Ini kan merupakan suatu paradoks, ya. Yang selama ini paradoks ini baik di pemerintah maupun di akademisi tidak dibahas bahwasanya adanya paradoks ini. Nah, adanya paradoks ini menimbulkan macam-macam konflik. Nah, kami di PT Thorpen Power Indonesia atau saya sendiri, ya, sebagai pakar energi yang udah lebih dari 30 tahun mempropos, ya, salah satu solusi dari paradoks ini adalah nuklir. Ya, lebih spesifik adalah nuklir yang kita rencanakan untuk dibangun, yaitu thorium molten salt reactor. Karena bukan saja thorium molten salt reactor itu bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, namun juga murah dan handal.